Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dulu agar pembelajaran pagi hari ini nanti kita bisa berjalan dengan baik, bisa mudah dipahami. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini pertemuan kita melanjutkan bab 7 yang kemarin sudah kita laksanakan, yaitu aritmatika sosial. Untuk aritmatika sosial saya lanjut, ini yang akan saya ajak untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu soal-soal sesuai permasalahan kehidupan sehari-hari. Berikut ini hal yang akan Anda pelajari, yaitu membahas soal yang berkaitan dengan perdagangan, simpan pinjam, diskon, dan pajak. Contoh soalnya ada 8, ya. 1. Pak Anton membeli sebuah televisi dengan harga Rp3.600.000 untuk dijual lagi. Jika Pak Anton menghendaki keuntungan yang besarnya 25%, berapa harga penjualannya? Untuk soal nomor 2, masih tentang perdagangan. Toko elektronik menjual HP bekas, ya, HP bekas dengan harga Rp2.250.000. Dengan harga penjualan itu, toko elektronik ternyata mengalami kerugian sebesar 10%. Berapa harga HP bekas itu pada waktu toko membeli sebelum dijual lagi? Jadi diketahui harga jual, kemudian rugi 10%, dicari harga beli. Nomor 3, Dina menyimpan uang di suatu bank sebanyak 8 juta. Setelah 8 bulan uangnya diambil, ternyata seluruhnya uang tersebut menjadi Rp8.800.000. Hitunglah berapa persentase suku bunga di bank tersebut. Soal nomor selanjutnya, contoh yang keempat, Andi menabung di sebuah bank, menyimpan dan menabung sama saya, sebanyak Rp250.000. Suku bunga bank tersebut 18%. Jika uang tabungan Andi sekarang ternyata menjadi Rp280.000, berarti berapa bulan lama Andi menabung di bank tersebut? Persoalan yang kelima, Pak Rahmat pinjam uang, kali ini pinjam di sebuah koperasi yang dengan suku bunganya 18% setahun. Pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan cara diangsur selama 20 bulan, ya, atau 20 kali. Dengan besar tiap kali angsuran Rp390.000. Berapa besar pinjaman Pak Rahmat di koperasi tersebut? Pinjamnya belum tahu, suku bunganya sudah diketahui, diangsur banyaknya angsuran sudah tahu, angsurannya per bulan berapa tahu, yang ditanyakan besar pinjamannya. Kemudian kita lanjutkan untuk permasalahan 5 itu dulu, kita bahas dulu, ya. Untuk pembahasan pertama, nomor 1 tadi, diketahui harga belinya Rp3.600.000. Kemudian akan dijual supaya untung 25%. Ditanyakan harga jual. Belinya Rp3.600.000, agar untung 25%, maka dijual berapa?
Seperti rumus yang kemarin sudah ditulis, sudah dicatat, yaitu J sama dengan 100 plus U, ini dalam persen, per 100 kali harga beli. Berarti J sama dengan 100 ditambah 25 karena untungnya 25% per 100 kali 3.600.000. Kita coret 02, ini coret 02, 02 dicoret tinggal 36.000. Jadi tinggal 100 tambah 25, 125 kali 36.000. Dihitung ternyata ketemu 4.500.000. Berarti agar untungnya 25% dari pembelian 3.600.000 maka dijual 4.500.000. Kemudian permasalahan yang kedua, diketahui harga jualnya Rp2.250.000. Ternyata dijual sekian, ternyata ruginya 10%. Berarti sebelum dijual itu waktu membelinya harganya berapa? Nah, sesuai rumus yang anak-anak ketahui, B sama dengan 100 per 100 min R, karena rugi min R kali J. Sehingga 100 per 100 dikurangi 10% ya, kali Rp2.250.000. 100 kurangi 10 adalah 90, jadi 100 per 90 kali Rp2.250.000. Nolnya ini langkah pertama dibagi ini bagi Rp2.250.000 bagi 90 dulu, ketemunya 25.000 ya, 25.000. Kemudian dikalikan 100. Hasilnya Rp2.500.000. Jadi harga waktu beli HP bekas tersebut sebelum dijual kembali adalah harganya Rp2.500.000. Nah, membeli harga Rp2.500.000 kok dijual Rp2.250.000, berarti kan rugi Rp250.000 ya. Nah, ini sudah 10%. Kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Untuk soal 3. Diketahui simpanan awal ya, tabungan awal menabung 8 juta rupiah. Kemudian simpanan akhir karena setelah diambil Rp8.800.000. Uang 8 juta menjadi Rp8.800.000. Lama simpannya 8 bulan. Ditanyakan persentase suku bunga ya. Penyelesaiannya, besar bunga dalam rupiah dulu. Besar bunga rumusnya adalah B sama dengan tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Jadi Rp800.800.000 dikurangi 8 juta. Berarti hasilnya Rp800.000. Kemudian rumus bunga dalam rupiah adalah N per 12 kali B persen kali tabungan awal. 800.000 tadi bunganya ada ketemu sama dengan 8 per 12 karena 8 bulan, 2 per 12 1 tahun. B nanti ketemunya yang ditanyakan B per 100 kali 8 juta simpanan awalnya. Nah, 8 juta kita pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Jadi ini jadi 800.000 dibagi 8 juta. Rupiah dan rupiah hilang. Ini 8 per 12 sederhanakan jadi 2 per 3. Ini sama-sama dibagi 4. Bagi 4 2, 12-nya bagi 4 3. Kali B per 100. 8 jutanya ada pindah
Kemudian ini dicoret 800.000 dengan 8 juta adalah 1/10 ya. 1/10. 1/10 sama dengan sepertiga kali B/50. Nah, ini perkalian ini 150 kali 1. Ini 1/10 sama dengan B/150. Ini 3 kali 50. Terus perkalian silang. Ini 150 dengan 1, ini kali 1 berarti 150/10. 150 dibagi 10 adalah 15. Berarti suku bunga bank tersebut adalah 15% per tahun. Selanjutnya untuk nomor 4. Diketahui besar tabungan awal atau MO 250.000. Suku bunga per tahunnya B adalah 18%. Besar tabungan akhir MA adalah Rp280.000. Ditanyakan berapa lama menabung. Dari 250 menjadi Rp280.000 itu berarti tabungan berapa bulan. Penyelesaiannya besar bunga ya, ingat diperoleh dari tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Jadi B sama dengan 280.000 dikurangi 250.000. Hasilnya adalah 30.000. Nah, rumus B N/12 B/100 kali MO. Jadi 30.000 sama dengan N/12 kali 18/100 karena suku bunganya adalah 18%, 18/100 kali MO-nya 250.000. Terus ini kita sederhanakan. 12 dan 18 masing-masing bagi 6, ini 2, dan belasnya ada 3. Ini 100 ya. 250-nya kita pindah seperti tadi jadi 30.000 per 250.000 sama dengan N kali 3 per 200. N kali 3 per 200. Terus kita kalikan silang ini dengan ini ya. Jadi 3 kali 200. Nah, ini 25-nya kali 3 nih. Kali 3 ini tinggal N saja. Jadi 3 kali 200 per 3 kali 25 sama dengan N. Disederhanakan, coret-coret habis 200 bagi 25 adalah 8. Jadi lama Andi menabung di bank tersebut adalah 8 bulan. Untuk nomor 5, kita diketahui besar suku bunga pinjaman suku bunganya adalah 18% per tahun. Besar angsuran tiap bulannya adalah 390.000. Lamanya adalah 20 bulan atau 20 kali angsuran. Berarti pinjamannya MO berapa? Kita cari dulu pinjaman akhir ya. Pinjaman akhir diperoleh dari angsuran per bulan kali 20 kali, yaitu sehingga jumlah semua angsuran atau MA jadi 20 kali 390.000 ketemu 7.800.000. Ini MA. Pinjaman akhir pengembaliannya sekian. Kemudian MA sama dengan MO plus B ya. Sehingga 7.800.000 sama dengan MO plus B. MO itu pinjaman awal, B itu adalah bunga. Nah, sekarang kita cari B-nya dulu. Lamanya berapa bulan? 20 bulan, karena 20 kali berarti 20 per
12. Suku bunga 18%, 18 per 100. MO-nya yang kita cari. Sehingga B sama dengan, ini sederhanakan, 20 dengan 100 coret. Ini adalah 5, 1 kali 18 bagi 12, berarti dibagi 6, 3, bagi 6, 2. Jadi, bagi 6, 2. Jadi 3 per 5. 5 kali 2 adalah 10. Jadi B sama dengan 3 per 10 kali MO. Disingkat saja, B sama dengan 3 per 10 MO. Seperti tadi, MA sama dengan MO plus AB, plus B ya. Jadi 7.800.000 rupiah sama dengan MO plus B. B-nya adalah 3 per 10 MO. Jadi 7.800.000 sama dengan MO plus 3 per 10 MO. Kalau ini tidak ada pecahannya berarti 1 MO ya. 1 MO ditambah 3 per 10 MO. Disamakan menyebut 1 itu berarti 10 per 10. Sehingga 7.800.000 sama dengan ini 10 tambah 3, 13 per 10 MO. Ya. 7.800.000 rupiah sama dengan 13 per 10 MO. Nah, kita pindah 13 per 10, kita pindah ke ruas kiri dibalik, jadi 10 per 13. Jadi 10 per 13 kali 7.800.000 sama dengan MO. Nah, 10 kali 7.800.000 rupiah kan jadi 78 juta dibagi 13. Ketemunya adalah 6 juta. Jadi pinjaman awal Pak Rahmat ke koperasi adalah 6 juta. Ya. Karena diangsur 20 kali, maka angsurannya adalah 39.000 per bulan. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya adalah tentang untung rugi dan ada pajak. Nomor 6, seorang pedagang mengalami rugi 8% dan setelah dihitung ternyata ruginya 150.000. Lah rugi 8% itu 150.000. Berarti modalnya berapa? Nah, kita cari nanti. Soal yang ke-7, seorang turis menyewa kamar hotel dengan biaya sewa per harinya adalah 500.000, tapi dikenai pajak 10%. Kalau turis itu menginap selama 3 hari, berarti bayarnya harus berapa? Ya. Juga bayar pajak, jadi bayar sewa dan bayar pajak. Kemudian nomor 8, di toko swalayan atau toko laris ya memberikan diskon pada setiap pembelian sebuah celana. Seorang pembeli membeli sebuah celana yang harganya 150.000, namun diskonnya ganda 30% dan 20%. Hitunglah harga bayar celana tersebut setelah didiskon tersebut dengan dua kali diskon ini. Ya, sekarang kita bahas untuk mulai dari nomor 6 tadi. Suatu penjualan rugi 8%, ternyata rugi 8% itu adalah 150.000. Ditanyakan besarnya modal atau B sama dengan berapa. Kita ketahui bahwa persentase rugi itu sama dengan R per B kali 100%. Berarti 8% itu sama dengan 150.000 itu ruginya per B modalnya kali 100%.
Nah, operasi aljabar waktu di awal-awal ini 100-nya kita pindah atau B-nya kita pindah jadi B, kemudian 8% kita pindah jadi pembagi ya. Jadi B sama ada 150 kali 100, ini 150 rupiah kali 100 per 8% ya. Sehingga B sama dengan 15 juta, ini kan dikalikan 15 juta, persennya coret hilang kan, dibagi 8. Ternyata B ketemunya adalah 1.875.000 rupiah. Jadi Rp150.000 itu adalah 8% dari ini ya. Ini modalnya adalah Rp1.875.000. Setelah dijual ternyata rugi Rp150.000 atau rugi 8%. Terus kita lanjutkan nomor 7 tentang sewa kamar. Biaya sewa kamar sehari ya 500.000 dengan pajak 10%, lama menyewanya 3 hari. Ditanyakan jumlah biaya sewa hotel tersebut, termasuk pajaknya tentunya. Jawabannya, kita cari biaya sewa 3 hari itu 3 kali 500.000 adalah 1.500.000. Itu sewanya toh. Nah sekarang pajaknya kita cari. Pajaknya 10%, berarti 10/100 kali 1.500.000, ketemunya adalah 150.000. Ya ini nolnya coret 2, ini coret 2, jadi 15.000 kali 10 jadi 150.000. Nah, jadi jumlah sewa semuanya adalah ini 1.500.000 ditambah 150.000, 1.650.000. Lanjut, soal terakhir nomor 8. Diketahui harga sebelum diskon itu 150.000. Besar diskon 30% plus 20%. Ditanyakan harga setelah didiskon, berapa yang harus dibayarkan. Maksud dari 300% plus 20% ini, ya maksudnya bukannya 30 tambah 20 terus sama 50%, sehingga 150 didiskon 50%, separuh ini dari 75.000 itu bukan begitu. Lalu bagaimana maksudnya? Maksudnya pertama didiskon 30% ya. Kemudian hasilnya berapa? Didiskon lagi 20%. 20% ini bukan dari harga awal tapi 20% dari harga setelah didiskon 30% tadi. Ya. Nah, gini. Pertama diskon 30% dulu. Kita cari 30/100 kali 150. Hasilnya adalah 45.000. Nah, sehingga harga setelah didiskon 30% itu adalah 105.000. Ini 150 kurang 45 sama dengan 105.000. Nah, kemudian harga ini didiskon lagi 20%, setelah 30 20. Nah, 20/100 kali 105.000. Hasilnya adalah nolnya coret, jadi 1.050 kali 20, 21.000. Sehingga harga setelah didiskon 30%
Kemudian 20% adalah 105 dikurangi 21.000 sama dengan 84.000. Jadi tidak 75.000. Kalau anggapan tadi 30 tambah 20 dulu 50% berarti 50 per 100 kali 150.000 sama dengan 75.000. Beda kan hasilnya? Jadi beda. Nah, demikianlah contoh pembahasan soal dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Selanjutnya kalian bisa mengulangi sendiri dengan membuka berkali-kali pada sumber belajar tentang masalah ini. Terus saya harap kalian harus banyak rajin latihan mengerjakan soal yang ada di LKS maupun di buku PR yang berkaitan dengan penilaian harian. Banyak soalnya. Kenapa? Karena sebentar lagi PTS semester genap akan dilaksanakan. Materi dari PTS adalah bab 6 dan bab 7. Bab 6 perbandingan, bab 7 aritmatika sosial. Kalian sudah paham semua mestinya. Diulangi. Banyak-banyak belajar, banyaknya berlatih. Sedangkan untuk tugasnya hari ini Sabtu 20 Februari 2021 jam 9.30 sampai 11.30 nanti adalah kalian mengerjakan soal yang ada di buku PR Intan Wariwara yaitu pada penilaian harian halaman 46 sampai 48 kerjakan yang nomor 1 sampai nomor 20 saja. Cukup diklik pilihan di penilaian online pensako.id seperti biasa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.